Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang sistem sirkulasi pada manusia. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan kepada kalian semua nama-nama anggota kelompok dari kelompok satu. Satu, Adelia Yuli Santika. Dua, Fria Dimokti. Tiga, Halimatus Sa'dia. Empat, Muhammad Toriq Najah. Dan kelima, Reni Wisida. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'dia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sistem peredaran darah, yang kedua sistem limfatik. Untuk sistem peredaran darah itu kita akan pelajari tiga subbab. Subbab pertama yaitu darah, subbab kedua mekanisme peredaran darah, dan subbab ketiga yaitu organ yang terlibat. Untuk subbab pertama yaitu darah, kita akan pelajari fungsi darah, komponen penyusun darah, pembekuan darah, golongan darah, serta transfusi darah. Untuk mekanisme peredaran darah itu ada tiga. Yang pertama yaitu sistem peredaran darah besar, yang kedua sistem peredaran darah kecil, dan sistem portal. Selain itu, kita juga akan mempelajari beberapa gangguan pada sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi adalah suatu sistem yang memfasilitasi pertukaran zat-zat yang dibutuhkan tubuh dan zat-zat sisa metabolisme. Pada manusia, sistem sirkulasi meliputi sistem peredaran darah dan sistem limfatik. Sistem peredaran darah mencakup darah, jantung, dan pembuluh darah. Sistem limfatik mencakup cairan limfe, pembuluh limfatik, jaringan, dan organ limfatik. Fungsi sistem sirkulasi yang pertama yaitu mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh jaringan tubuh. Yang kedua, membawa karbon dioksida menuju paru-paru. Yang ketiga, menjaga suhu tubuh. Yang keempat, membawa sisa hasil metabolisme ke ginjal untuk diekskresikan. Sebab pertama pada sistem peredaran darah yaitu darah. Darah adalah cairan tubuh yang terbuat dari jaringan hidup mengalir di seluruh tubuh melalui kumpulan jaringan pembuluh darah. Fungsi darah yang pertama, mengangkut gas pernafasan atau oksigen dan karbon dioksida, nutrisi, dan hormon. Yang kedua, mengangkut sisa metabolisme dari sel tubuh untuk dikeluarkan dari tubuh yang dilakukan oleh plasma darah. Karbon dioksida dikeluarkan melalui paru-paru, urea dikeluarkan melalui ginjal. Yang ketiga, mengatur derajat keasaman atau pH dan komposisi ion cairan interstisial atau cairan jaringan. Yang keempat, untuk mempertahankan diri dari serangan mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, dan lain-lain, atau sebagai sistem imun karena melawan senyawa toksik dan patogen di dalam tubuh. Yang kelima, mempertahankan suhu tubuh. Yang keenam, mencegah kehilangan cairan yang terjadi akibat luka karena di dalam darah mengandung substansi yang berperan dalam pembekuan darah. Yang ketujuh, mengatur keseimbangan antara darah dengan cairan interstisial. Untuk komponen penyusun darah, yang pertama yaitu plasma darah. Plasma darah manusia tersusun atas 91% air, sisanya terdiri dari senyawa organik dan anorganik yang terlarut dalam air, antara lain protein, albumin, globulin, fibrinogen, hormon antibodi, berbagai macam mineral, glukosa, urea, asam amino, dan lain-lain. Plasma darah terutama berperan untuk mengangkut sari-sari makanan, hormon, dan sampah metabolisme. Yang kedua, sel-sel darah. Untuk sel-sel darah bisa diperhatikan gambar di pojok kanan. Yang pertama yaitu eritrosit. Eritrosit itu memiliki bentuk bikonkav, tidak memiliki inti dan organel selnya serta mengandung hemoglobin. Untuk yang kedua, leukosit, berperan dalam sistem imunitas atau pertahanan tubuh. Untuk yang ketiga, trombosit, sel yang tidak memiliki inti dan berfungsi dalam proses pembekuan darah. Perkenalkan, nama saya Adelia Yuli Santika. Saya akan menjelaskan proses pembekuan darah. Pada proses pembekuan darah, saat terjadi luka, trombosit akan mengeluarkan enzim trombokinase dengan bantuan FAH. Dengan bantuan ion kalsium, trombokinase akan mengubah protrombin menjadi trombin. Kemudian trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin, dan benang-benang fibrin akan menyembuhkan luka atau membuat luka tertutup.
Slide berikutnya, ada dua jenis sistem penggolongan darah, yaitu golongan darah ABO dan sistem Rhesus. Golongan seseorang ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya zat antigen pada sel darah merah dan plasma darah. Tabel berikut akan saya jelaskan pada transfusi darah. Next. Berikutnya adalah sistem Rhesus. Pada sistem Rhesus, orang bergolongan darah RH- tidak akan menerima golongan darah dari RH positif, dan begitupun sebaliknya, dikarenakan golongan darah RH- cenderung akan membuat antibodi terhadap antigen D, sehingga tidak dapat menerima antigen D di dalam darahnya. Orang yang memiliki Rhesus negatif hanya dapat menerima transfusi darah dari orang yang memiliki Rhesus negatif juga, dan juga Rhesus positif hanya dapat menerima transfusi darah dari golongan darah Rhesus positif juga. Namun sayangnya orang dengan Rhesus negatif di dunia ini sangat sedikit, sehingga pasokan darahnya pun menipis. Kemudian transfusi darah. Transfusi darah adalah pemberian darah dari satu orang ke orang lain yang kekurangan satu atau lebih komponen darah. Saat akan melakukan proses transfusi darah, hal yang diperhatikan untuk pendonor adalah aglutinogen atau antigennya, sementara untuk penerima atau resipien yang dilihat aglutinin atau antibodi. Jika terjadi penggumpalan atau aglutinasi, peristiwa yang terjadi adalah aglutinogen atau antigen donor digumpalkan oleh aglutinin atau antibodi resipien. Berkaitan dengan kemampuan transfusi darahnya, golongan darah AB bersifat resipien universal, artinya bisa menerima darah dari golongan darah manapun. Sementara golongan darah O bersifat donor universal, artinya bisa memberikan darahnya kepada semua golongan darah, tentunya dengan kesesuaian Rhesusnya. Lalu bisa dilihat dalam skema, golongan darah A bisa menerima transfusi darah dari sesamanya dan juga bergolongan darah O, dan juga golongan darah B bisa menerima transfusi darah dari orang yang memiliki golongan darah sesamanya dan juga dari orang yang bergolongan darah O. Aprilia Dwi Motik dengan NIM 210322607290. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari kelompok kami. Organ yang terlibat dalam sistem sirkulasi pada manusia. Yang pertama adalah jantung. Jantung yaitu sebuah alat pompa darah yang merupakan pusat sistem sirkulasi. Jantung ini memiliki peran sebagai penyedia O2 ke seluruh tubuh, atau bisa dikatakan mesin pemompa dalam sebuah sistem peredaran darah. Untuk yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah ini dibagi menjadi 3, yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Pertama, pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Dan pembuluh darah arteri ini banyak mengandung O2 kecuali arteri pulmonalis. Yang kedua yaitu pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena adalah pembuluh darah yang membawa darah menuju jantung dari seluruh tubuh. Banyak mengandung karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Yang ketiga adalah pembuluh darah kapiler, yaitu pembuluh darah yang berhubungan langsung dengan sel-sel dalam tubuh. Selanjutnya ada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang fungsinya memindahkan zat ke sel dan dari sel. Sistem ini yang menjamin kelangsungan hidup organisme. Dengan kata lain, sistem ini memiliki peranan yang amat vital dalam tubuh. Sistem peredaran darah juga disebut sebagai sistem kardiovaskular. Sistem ini adalah bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Fungsi utama yaitu mengedarkan oksigen
dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan pada tubuh. Sistem peredaran darah manusia juga memiliki berbagai fungsi lain, diantaranya mengeluarkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida melalui paru-paru, mempertahankan kinerja dan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh, membantu mempercepat proses pemulihan luka atau cedera, membantu stabilitas suhu dan pH pada tubuh, mengeluarkan sisa proses metabolisme, contoh seperti karbon dioksida melalui paru-paru, dan menyalurkan berbagai hormon ke seluruh tubuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mekanisme sistem peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah yang mengalirkan darah ke paru-paru dari bilik kanan jantung. Peredaran darah kecil sering juga disebut dengan peredaran darah pulmonal. Bisa dilihat dari gambar, sistem peredaran darah kecil ini dimulai dari ventrikel kanan atau bisa disebut dengan bilik kanan. Di gambar ditunjukkan dengan nomor 1. Darah yang banyak mengandung CO2 dari bilik kanan jantung ini kemudian dipompa melalui arteri pulmonalis menuju pulmo atau paru-paru. Kita ketahui bahwa di paru-paru terjadi pertukaran gas CO2 dengan O2, sehingga darah yang tadinya mengandung banyak CO2 digantikan dengan zat O2 atau oksigen, sehingga darah yang mengandung banyak O2 ini kemudian dialirkan kembali menuju jantung melalui vena pulmonalis menuju atrium kiri atau bisa kita sebut sebagai serambi kiri, ditunjukkan dengan nomor 4. Atau secara singkat bisa kita gambarkan sebagai peredaran darah yang mengalir dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Mekanisme sistem peredaran darah besar. Peredaran darah besar atau bisa disebut dengan peredaran darah sistemik adalah sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung lagi. Jalur-jalur yang dilewati sistem peredaran darah besar yaitu ventrikel kiri, aorta, arteri, arteriol, kapiler, venula, vena, vena cava superior dan vena cava inferior, kemudian atrium kanan. Perkenalkan, nama saya Reni Rusida dengan NIM 21032260727. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme sistem peredaran darah portal. Sistem sirkulasi portal merupakan pintas peredaran darah yang digunakan ketika zat-zat dalam darah atau cairan perlu dipisahkan dalam aliran umum. Mekanismenya yaitu seperti peredaran darah menuju alat-alat pencernaan yaitu usus, lambung, pankreas, dan limfa melalui vena hepatika untuk menuju hati. Di dalamnya nanti akan membentuk sistem kapiler. Setelah itu bersatu dengan kapiler-kapiler lainnya dari arteri hepatika. Selanjutnya darah akan keluar dari hati melalui vena hepatika serta melalui vena interior menuju jantung. Mengapa darah dalam aliran ini akan berwarna coklat? Karena darah yang dibawa mengandung nutrien. Teman-teman bisa memperhatikan skema yang ada di gambar pada slide. Selanjutnya yaitu sistem limfatik. Sistem limfatik juga disebut dengan sistem getah bening yang merupakan sekumpulan jaringan dan organ yang bekerja untuk mengalirkan limfa atau getah bening dalam tubuh. Mekanismenya yaitu seperti cairan limfa berasal dari plasma darah, yaitu untuk
mengeluarkan sistem kardus keluar sehingga masuk ke jaringan lingkungan lainnya. Sel darah tidak langsung bersentuhan dengan tren kimia, tetapi dilanjutkan senyawa keluar dengan cara divisi dari pembuluh darah. Cairan sisa divisi ke dalam saluran pipa inilah yang disebut dengan cairan limfa. Cairan ini akan kembali serta dialirkan pada peredaran darah manusia. Apa saja fungsi sistem limfatik? Yaitu pertama, mengatur keseimbangan cara tubuh. Yaitu sistem ini akan mengumpulkan cairan dari jaringan tubuh lalu mengembalikan kelebihan cairan dan protein ke dalam pembuluh darah. Yang kedua, menyerap sebagian lemak makanan dalam usus, yaitu untuk dibawa kembali ke peredaran darah. Yang terakhir yaitu melindungi tubuh dari zat asing yang mengganggu kekebalan tubuh. Melepaskan limfosit berupa sel darah putih khusus untuk mengandung zat asing. Selanjutnya yaitu gangguan pada sistem sirkulasi. Dalam sistem peredaran manusia terdapat gangguan menyangkut darah, pembuluh darah, dan jantung. Yang pertama, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Hipertensi seringkali tidak bergejala, namun bisa memunculkan gejala berupa sakit kepala, mimisan, sesak napas, dan pusing. Yang kedua, aterosklerosis, yaitu di mana kondisi pembuluh darah arteri mengeras dan saku sehingga mengganggu aliran darah ke organ jaringan tubuh. Gangguan ini terjadi karena ada penumpukan kolesterol, kalsium, dan jaringan ikat di dinding arteri. Yang ketiga, serangan jantung. Serangan jantung adalah gangguan pada sistem peredaran darah yang serius dan tergolong sebagai kondisi kegawatan medis. Gejalanya yaitu sesak napas, nyeri dada, dan pusing. Yang keempat yaitu trombosis vena dalam atau deep vein thrombosis atau DVT, yaitu kondisi ketika pembuluh darah vena tersumbat oleh bekuan darah dengan gejala tungkai bisa bengkak. Yang kelima yaitu leukemia. Leukemia adalah istilah medis yang digunakan jika jaringan tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup, misalnya jantung. Gangguan ini biasanya disebabkan karena penyempatan atau penyumbatan satu dari lebih arteri koroner. Yang keenam yaitu anemia. Anemia adalah suatu keadaan penurunan kapasitas sel darah merah dan mengikat oksigen karena rendahnya konsentrasi hemoglobin di dalam darah. Gangguan pada sistem sirkulasi selanjutnya yaitu sickle cell anemia, yaitu anemia yang disebabkan oleh hemoglobin yang tumbuh secara abnormal atau terbentuknya hemoglobin yang secara abnormal sehingga eritrosit berbentuk seperti bulan sabit ketika kekurangan oksigen. Kelainan ini terjadi oleh mutasi. Selanjutnya, thalassemia, yaitu kelainan pada struktur hemoglobin. Eritrosit tidak mampu menghasilkan sejumlah rantai alfa dan rantai beta secara normal. Yang kesembilan yaitu polycythemia vera atau erythema atau penyakit vagus Eschler, yaitu di mana keadaan peningkatan jumlah sel darah merah sehingga mencapai 11-14 juta per milimeter kubik darah. Kelainan ini disebabkan oleh adanya tumor pada organ pembuluh sel darah. Yang ke-10 yaitu hemofilia, yaitu kelainan genetis yang diturunkan dengan ditandai tidak dihasilkannya faktor-faktor yang diperlukan. Ini terjadi ketika proses pembekuan darah. Yang ke-11 yaitu trombotik tromboconic purpura TTP. TTP merupakan kelainan pada sistem imun yang disebabkan oleh produksi antibodi yang menyerang trombosit, sehingga jumlah trombosit menjadi sangat rendah. Selain itu, trombosit yang dihasilkan mudah sekali pecah atau lisis. Yang terakhir yaitu aneurisma, yaitu terbentuknya lapisan baru non-seluler dari suatu senyawa tertentu yang menyebabkan terbentuknya gelembung pada dinding arteri sehingga dinding arteri jadi menyempit. Ya, itu tadi presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.